Bismillahirrahmanirrahim. Berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas tanah wakaf seluas 533 meter persegi sedang dibangun gedung studio Quran Al-Ikhlas yang memiliki visi dan misi menciptakan generasi Qurani, generasi Rabbani, cerdas emosional, spiritual dan intelektual. Lantai 1 akan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar usia dini, dasar dan lanjutan. Lantai 2, ruang serbaguna dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, pengajian, pelatihan, training, dan seminar. Lantai 3, ruang kelas, perpustakaan, dan kantor. Lantai 4 dimanfaatkan untuk ruang studi Quran Al-Ikhlas. Seluruh kegiatan tersebut bentuk ikhtiar untuk melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berbuat baik. Mari dukung kegiatan kami dengan menyalurkan donasi ke rekening BSI 717-886-8866. Jazakumullah ahsanal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, di video edisi 3 seri Anda Bertanya Al-Quran Menjawab, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar di 2 video kita terdahulu. Yang pertama, langsung saja kita akan bertanya kepada Bang Sarip terlebih dahulu kabar beliau sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Apa kabar Bang Sarip? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah Bang Sarip. Sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan, sudah bertanya kepada kita. Mohon berkenan Bang Sarip untuk menjawab. Video pertama ada pertanyaan dari saudari Dwi Yuli Astuti, Bang Sarip. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz Sarip, berarti kita boleh berpuasa di setiap hari kelahiran. Bagaimana hukumnya jika orang tua berpuasa di hari lahir anaknya dengan niat untuk kebaikan dan doa untuk sang anak? Terima kasih Bang Sarip. Ya, terima kasih dari Mbak Dwi Yuli Astuti. Yuli Astuti ya. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkenaan dengan puasa kelahiran ya. Puasa kelahiran. Tidak ada dalil secara teksnya. Artinya secara teks memang tidak ada dalil yang berkaitan dengan perintah atau larangan melakukan puasa hari kelahiran. Itu yang pertama mesti dipegang baik-baik. Nah, maka kita kembali ke hukum asal, yaitu menjadi mubah. Boleh. Ya, menjadi boleh. Apalagi sama-sama kita ketahui bahwa puasa itu banyak manfaatnya. Ya kan? Banyak manfaatnya. Bahkan dunia kesehatan sendiri mengakui kan bagaimana dahsyatnya hikmah daripada orang berpuasa. Ya, itu. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan hari lahir, di Quran ada 2 ayat dalam satu surat. Yaitu surat ke-19 ayat ke-15 dan ayat yang ke-33. Ya, di sana disebut tentang hari lahir. 19 ayatnya Mas Sarip? 15 15 dan ayat 33. Sahabat silakan dibuka Quran ke-19 Maryam ya. Ayat 15. Saya izin membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya, wassalamun alaihi yauma wulida. Ya. Dan kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan.
Ini ada sejahtera di hari lahir ya, di hari lahir. Ya, nanti juga berharap ada sejahtera pada hari dia diwafatkan. Wa yauma amut wa yauma ya yamut. Ya, pada hari dia diwafatkan dan pada hari juga yub'atsu hayya. Dibangkitkan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhamirnya hu. Ya, dia. Nah, di ayat 33 dhamirnya ana. 33. Ya. Silakan dibuka sahabat, masih surat yang sama, Maryam 19 ayatnya ke-33. Saya izin membaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya, ya. Ini wassalamu alayya. Ya, yauma wulidtu. Ya, yauma wulidtu. Nah, itu 2 ayat di Quran yang menerangkan ya tentang hari lahir. Ya, ada doa, ada harapan. Ya, sejahtera dalam 3 fase perjalanan hidup manusia. Sejahtera lahir, sejahtera wafat, sejahtera bangkit hidup kembali, gitu ya. Ya. Nah, terus Rasulullah sendiri ketika ditanya, ya, Suila Rasulullah SAW an saum yaumil isnain, tentang puasa hari Senin, beliau menjawab bahwa yaumul isnain itu adalah yauma wulidtu, hari aku dilahirkan. Ya kan? Oh, hari yaumul wulidtu fihi, hari di mana aku dilahirkan, wa nuzila alai fihi, ya, dan diturunkan juga Quran pada hari itu kepada. Maka Rasulullah mensyukuri hari lahirnya dengan cara berpuasa. Ya, jadi Rasulullah mensyukuri hari lahirnya dengan cara beliau berpuasa. Itu konteksnya itu. Walaupun tidak semua orang sepakat. Artinya ada mungkin ulama sebagian, dari seluruhnya, yang menganggap karena tidak ada dalil yang memerintahkan dan tidak ada dalil yang melarang, ya sebaiknya jangan dilakukan, gitu kan. Ya gitu. Ikut saja Rasulullah puasa Senin ya Senin, gitu kan, pada teksnya. Tapi pada konteksnya Rasulullah puasa Senin kan beralasan. Alasannya karena itu hari lahir sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang masih kita pahami, bahwa hari lahir itu adalah hari yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Nah, tapi kan di dalam syariat Islam juga ada hari-hari di mana kita tidak boleh puasa. Jangan puasa. Kalau memang ada ketentuan datang kemudian hari-hari yang tidak boleh puasa, jangan puasa. Misal jatuh pada hari raya, ya nggak usah puasa. Ya, nggak usah puasa kalau memang jatuh pada hari raya. Itu kan? Iya, karena hari raya itu memang kita nggak boleh berpuasa. Ayamut tasyrik misal, 3 hari setelah Idul Adha itu nggak boleh puasa, haram. Ya, jangan puasa karena udah ada larangan. Kita nggak boleh puasa. Walaupun itu jatuh dengan hari lahir kita, jangan berpuasa. Ya. Ada misalnya gimana orang yang lahir pada hari Jumat, hari Sabtu, gitu kan? Kalau memang ada dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh puasa, mengkhususkan, ingat ya, mengkhususkan puasa pada hari Jumat, ya nggak boleh. Itu hari raya Jumat itu. Bagaimana dengan mereka yang lahir pada hari Jumat? Bagaimana puasanya? Ya kan ada ketentuan juga dalam keterangan itu bahwa boleh puasa sebelumnya atau sesudahnya. Berarti ada penyertanya, ya? Ya, ada penyertanya. Tidak khusus pada hari Jumat. Nah, puasalah di hari Senin, hari Kamis Jumat, gitu kan, atau Jumat Sabtu, atau yang sudah ditetapkan seperti rumusnya tadi, kalau Rasulullah atau Senin Kamis, maka hari Jumat pasangannya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi Jumat dan Senin. Jangan hari Jumat saja khususnya. Tidak boleh sendiri, ya? Iya, tidak boleh sendiri. Nah, gitu ya. Dalam tradisi orang Jawa ada istilah puasa weton. Puasa weton. Ya. Weton itu kan akar katanya wetu kan. Apa tuh wetu?
keluar. Iya, Masa dia maksudnya waktu. masa dari dia keluar Ya. dari rahim ibunya, dari alam rahim keluar ke alam dunia itu. Maka dia mensyukuri hari lahirnya itu, hari di mana dia keluar dengan cara berpuasa. Atau itu orang tuanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hari lahir anaknya. Maka tadi pertanyaannya, bolehkah orang tua kemudian mempuasakan anaknya pada lahirnya? Boleh, selagi tidak ada dalil yang melarang. Ya, tidak ada dalil yang melarang. Ya, tidak ada secara tegas melarang, nggak boleh. Ya, maka boleh dilaksanakan sebagai sebuah harapan, sebuah doa agar anak yang dimiliki kemudian ketika ibunya berdoa dalam bentuk wujud berpuasa, harapannya ya, orang berpuasa itu kan dengan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dalam puasa kita diajarkan tentang yang namanya latihan kita muraqabah. Merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang puasa hebatnya. Sehingga dia tidak akan budi. Apa tuh budi? Bukan diam-diam. Karena dia tahu dia udah konsekuensi dia. Bahkan di kamar mandi dia nggak berani sendiri kan, sambil kumur-kumur telan dikit kan nggak juga berani ya. Itu hebatnya puasa gitu ya. Jadi selagi tidak ada dalil yang melarang, maka boleh ya melakukan puasa. Buat orang tuanya puasa ada hikmah manfaatnya, selain untuk kesehatan bagi dirinya juga ya orang berpuasa. Yang kedua ada harapan doa untuk anaknya. Ya, doa untuk anaknya. Maka terhalang ya doa ibu, apalagi dalam kondisi sedang riyadhah. Ya, sedang riyadhah. Memberikan hadiah ulang tahun. Hadiah puasanya, hadiah kebaikan puasanya untuk anaknya. Seperti kita memberikan hadiah Fatihah buat orang-orang tua kita kan. Hadiah Fatihah untuk anak-anak kita. Kita kasih misalkan, oh saya mau sedekah untuk nama anak saya, kan boleh kan? Ya boleh. Ya, Allah alam bisawab. Subhanallah. Demikian jawaban dari Bang Sarip untuk saudari Dwi Yuli Astuti. Terima kasih telah bertanya kepada kami. Kami tunggu pertanyaan berikutnya. Masih di video yang kedua, video yang pertama, maaf Bang Sarip, ada pertanyaan. Adakah keutamaan bulan Rajab dalam hadis? Keutamaan bulan Rajab, adakah hadisnya? Dari saudari Evi Rusmiati. Ya, ya, dari Bu Evi Rusmiati ini sahabat saya ini. Subhanallah. Salam kenal sahabat saya. Mbak Evi. Waktu dulu kami sama-sama ngajar di Bogor ya. Sama-sama ngajar di Bogor. Kalau nggak salah beliau ini guru biologi ya. Ya. Terima kasih Bu Evi. Adakah? Ada. Ya. Hadisnya banyak tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, hadisnya banyak. Betapapun ada perbedaan pendapat tentang tingkat kesohihan hadisnya itu. Ya, ada yang mengatakan hadisnya munkar, ada juga hadisnya maudhu, bahkan hadisnya dhaif. Ya, ada juga ya ulama yang mengatakan ini hadisnya pada taraf hadis yang sahih. Contoh ya, ini saya carikan dalam keterangan ya. Ini ada hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang ditakhrij Abul Hasan Ali Ar-Rabai. Ya. Ini hadisnya maudhu. Tidak, ini ya dikatakan an Atha anna Urwah qala li Abdullah bin Umar hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab qala na'am ya wa yusharrifuhu rawahu Abul Hasan Ali Ar-Rubai. Ya. Riwayatkan dari Atha, sungguh Urwah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, apakah Rasulullah SAW berpuasa Rajab? Ia menjawab, iya. Dan Rasulullah memuliakannya. Hadis riwayat ya Abul Hasan Ali Ar-Rubai. Ini ada analisis hadisnya ya. Analisis hadis, sanad hadisnya. Jadi Abdullah bin Umar yang dimaksud dalam sanad hadis adalah
sahabat Abdullah bin Umar yang sudah sangat terkenal biografinya. Kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis pun tidak dapat diragukan. Ya, karena seluruh sahabat adalah perawi yang siqoh. Ya, jadi sebagai sahabat ia meriwayatkan banyak sekali hadis langsung dari Nabi SAW. Ayahnya sendiri Umar bin Al-Khattab. Ya. Ayahnya ya. Itu. Jadi apa yang diriwayatkan oleh beliau ini di takhrij hadisnya adalah ya, sebagai hadis yang sahih ya, karena tadi periwayatannya bagus. Itu. Ini salah satu ya. Salah satu ya. Jadi tidak semuanya hadis-hadis itu yang berkenaan dengan bulan Rajab itu hadisnya dhaif. Salah satunya tadi sahih Ya, ya. itu salah satunya. Itu. Masih banyak hadis lain ya, kita cukup satu sebagai contoh. Ya, bahwa kalau udah ada di Qur'annya ya jangan pernah ragukan lagi soal hadisnya gitu. Ya Allah alam bisawab. Ya, terima kasih Bang Sarip. Itu tadi demikian Mbak Evi jawaban dari Bang Sarip. Ditunggu pertanyaan berikutnya. Masih di video yang pertama dari saudara nih sepertinya. MH Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sarip, izinkan saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk istiqomah dalam meningkatkan keimanan dan ibadah kita. Terima kasih. Istiqomah ya. Dalam meningkatkan. Terima kasih. Mas siapa? Hayu tadi ya? Ya. Mas Hayu. MH ya. Mas Hayu ya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Istiqomah. Ya. Ini istiqomahnya bukan plesetan ya. Nah, ya. Kalau istiqomah plesetannya, istiqomah itu ikatan suami takut istri di rumah gitu ya. Masya Allah. Jadi ya, ini istilah istiqomah. Istilah istiqomah itu di Quran ada disebut oleh Allah. Ya, disebut istiqomah ya. Surat ke 46. Surat ya, Al-Ahqaf ya. 46. Sahabat ya, ayat 13. Surat ke 46 Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf. Ayatnya Bang Sarip? Ayat 13. 13. Alhamdulillah saya sudah dibuka. Saya izin membaca sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Ya. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Subhanallah. Dilingkarin sahabat. Ya. Kata istiqomah ada di dalam. Jadi apa itu istiqomah? Ya. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu kan teguh pendirian ya. Artinya kita punya keteguhan dalam berpendapat. Keteguhan dalam keyakinan. Ya. Kokoh lah kita dan sikap bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Itu istiqomah. Kokoh pendirian. Iya, kokoh pendirian. Dan dalam istiqomah itu ada bukan terus-menerus ya, Bang? Iya. Dalam istiqomah itu ya ada pengorbanan berarti kan? Iya dong. Iya, ada pengorbanan. Karena pasti nggak mudah ya untuk istiqomah itu. Karena istiqomah itu kan kita terus tuh. Iya. Apapun yang terjadi terus. Iya, kalau boleh dilihat ya seperti halnya batu karang di laut itu ya. Oh, ditempa ombak dia tetap berdiri dengan tegak gitu. Artinya dia terus saja dengan apa namanya dengan keyakinannya. Itu namanya istiqomah. Nah, itu istiqomah. Nah, tadi Allah katakan orang kalau sudah menyatakan diri bahwa kami beriman kepada Allah, ya berarti dia sudah yakin dengan Allah. Ya, kemudian dia pertahankan itu apapun yang terjadi. Pertahankan pendapat. Keyakinannya. Apa kata orang, dia tetap mengikhtiarkan dirinya untuk bertahan dengan keyakinannya. Nah, itu namanya istiqomah. Kata Allah, jangan khawatir, jangan takut. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan yang namanya istiqomah itu adalah lebih tinggi makom daripada makom 1000 wali.
Itu istiqomah ya. Karena berat ya. Saking berat. Maksudnya, ya dalam menjalankannya. Ya, orang yang istiqomah itu berarti dia tidak pernah minta istirahat. Lawannya istirahat. Kalau Istiqomah, udah nggak istiqomah, istirahat. berarti istirahat. Istirahat ya. Udah capek nah, gitu kan. Tadi nggak istiqomah. Capek pengen banget nih, tapi aduh banyak banget rintangannya ya. Aduh banyak banget ini ya. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Kalau misalnya caranya, istiqomah itu cara kan. Tapi bagaimana kita memotivasi diri kita untuk tetap bisa istiqomah, gitu kan? Nah, caranya adalah teruslah berikhtiar, fokus pada ikhtiar, jangan fokus pada hasil, itu kuncinya. Ya. Fokus pada ikhtiar, jangan fokus pada hasil. Sebab kalau kita fokus pada hasil, capek. Kalau nggak nyampe gitu. Kalau nggak berhasil itu kecewa. Iya, kecewa. Padahal mungkin tinggal beberapa langkah lagi dia akan menghasilkan sesuatu yang dia harapkan. Tapi karena dia berhenti di satu langkah sebelum dia sampai, kan berarti dia akhirnya gagal. Kenapa dia? Karena dia fokus pada hasil. Padahal dalam istiqomah itu yang dituntut adalah seseorang fokus pada ikhtiar. Adapun hasil itu milik Allah. Iya. Hasil itu udah urusan Allah. Terserah Allah mau ngasihnya apa. Yang penting tugasnya ikhtiar, istiqomah. Ya, selama kita fokus pada ikhtiar dan sadar kita bahwa dalam ikhtiar itu ada pengorbanan, maka kita pasti akan mampu istiqomah. Itu. Kuncinya di situ. Jadi kuncinya tadi fokus dan sadar bahwa istiqomah itu memang memerlukan pengorbanan. Iya. Kerja aja. Kan Allah Maha melihat. Masa nggak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Surat ke berapa? 9 ya? Atau ayat 103 coba. 9 atau ayat 103. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 103. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat. Berarti 105. 105. Maaf. Di 105-nya sahabat silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kaum apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi, ayat itu memotivasi kita untuk fokus pada ikhtiar. Jangan fokus pada hasil. Karena hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mulai fokus pada hasil, maka nanti kita akan kelelahan. Ketika kita kelelahan, yang ada kita minta istirahat. Bukan istiqomah. Batal istiqomah. Ada cenderung juga nanti tak khawatir menyesal tuh Bang Sarip. Ya udah sekian nggak juga berhasil. Khawatirnya. Kan dia cuma lihat yang nyata tadi. Segitu perjuangan sudah. Kok nggak yang nyampe? Kalau Allah perlihatkan yang gaibnya, ternyata dia tinggal satu langkah lagi, rugi nggak? Rugi, nyesel banget. Ya itu. Masalahnya ketika kita istiqomah ini, finishnya kita nggak tahu apa. Gimana finishnya? Jadi jangan berhenti ya istiqomah. Jangan berhenti. Semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Demikian tadi jawaban dari Bang Sarip. Terima kasih Saudara MH. Ditunggu pertanyaan berikutnya. Di video kedua Bang Sarip kita lanjut ya. Dari ABNN. Beliau bertanya, bagaimana menasehati diri sendiri dan keluarga agar keluar dari dosa riba? Riba ya. Ya ini kalau kita bicara riba sudah pasti kan ya, sudah pasti keharamannya. Itu. Kita buka di surat kedua ayat 275. Ya, silakan dibuka sahabat Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 275. Saya izin membacakan sahabat di surat Quran yang kedua 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.
Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Oke. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Oke. Ini 275, 276, 27 sampai 278. Dibaca 278. 278. Nah. Masih di surat yang sama Al-Baqarah, Al-Baqarah, sahabat, silakan dilihat ayat ke-278. Saya ingin membaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, dalam kurung ya, jika kamu orang yang beriman. Jadi ini tadi kan yang diminta sama penanya kan? Apa? A B N N. Iya, punya Mas itu lah ya. Yang bertanya. Ayatnya ini yang ditanyakan kan? Insyaallah. Apa kata Allah? Buktikan keimananmu. Kalau engkau beriman, ya, kau bertakwa saja, tinggalkan riba. Kalau kau bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar dari masalahmu. Termasuk masalah ribamu. Ya. Jadi keluarlah dari soal riba ini atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak keluarga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mulai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian akan memberikan solusi jalan keluar. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Klik tinggal semua sisa riba. Tinggalin semuanya sudah. Ya kan? Perbaiki takwamu. Allah akan kasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka, kata Allah. Ya, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya Allah akan cukupi semua kebutuhan. Nah, di surat 65 ya, 65. Ayat 2 dan 3 nanti dibuka di rumah ya. 65 ayat 2 dan 3. Itulah jalan yang Allah tawarkan kepada kita, meninggalkan riba dengan kita menyuburkan takwa. Itu, Pak. Takwanya kita tingkatkan. Oh, riba udah pasti haram. Maka Allah akan beri jalan keluar yang terbaik. Allah besok. Demikian jawaban dari Bang Sarip. Jadi nanti saudara A, B, N, N bisa melihatkan Al-Qur'annya ya. Maksudnya sama-sama membuka Quran dengan keluarga ya Bang Sarip. Tadi Quran surat kedua ayat 275 sampai 278. Dan takwa surat ke-65 ayat 2 dan ayat 3. Bang Sarip, mohon maaf nih ada yang ketinggalan nih dari saudara terakhir Bang Sarip Alam Abdul di video pertama. Adakah doa untuk minta doa untuk bisa istiqomah? Semoga istiqomah, saya minta doanya Pak Ustadz. Doain aja, didoakan semoga beliau istiqomah. Gak ada biar kita istiqomah melakukan kebaikan. Tadi istiqomah itu kan perbuatan. Ya. Jadi bukan cuma didoa, tapi kita lakukan saja, ikhtiar terus gitu ya. Kalau doakan kita doain sama-sama ya. Ada doa yang ini doa, saya mendengar doa ini berulang-ulang keluar dari lisan guru saya. Ya, itu almarhum al-maghfur Syekh Haji Al-Jun Kamidi yang selalu berulang-ulang dengan doa ini. Saya sampai hafal doa itu. Saya hafal doa itu. Boleh dibagi ke kita semua. Pada saat ya beliau menjelang wafat lah itu. Ada doa-doa yang saya mengimlakan di depan beliau. Saya itu mohon Pak Kiai, ini doa-doa yang saya dengar, saya nggak catat, saya dengar terus saya hafal. Saya mohon dikoreksi kalau doa itu sudah benar atau salah gitu kan. Ini di antara doanya. Ya, Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah wal quwwah was salamah wastiqamah wastita'ah fi ittiba'i sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Ini pasti bukan hadis ya, ini bukan ayat, tapi ini Doa dari doa beliau. yang selalu keluar dari beliau. Dan setelah itu, setelah beliau mengiyakan dan saya minta itu diizinkan saya untuk membaca doa itu, kemudian beliau izinkan, sampai saat ini saya baca. Ya, bahkan kata istiqomah seulang 3 kali untuk menguatkan saya, dan itu sebagai jalan bagi saya untuk menetapkan dalam diri saya, dalam pikiran saya, ya, ini harus menjadi sesuatu yang penting dalam diri saya gitu. Istiqomah. Ya, istiqomah. Ya, jadi Allahumma ya Allah, Allahumma ya rizqna. Allahumma ya Allah urzuqna. Ya, Sihat. rizkikan pada kami. Ya. As-sihhata wal afiyah. Afiyah. Sehat dan afiat. Sehat lahir, afiat itu adalah batin ya dalam kita. Afiat. Wal quwah, kekuatan. Ya, wassalamah, keselamatan. Wastiqomah, dan keistiqomahan. Ya, keistiqomahan. Wastitoah, dan kemampuan. Fittiba'i sunnatin Nabi. Untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang selalu saya baca sampai saat ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Bang Sarip dan sahabat yang sudah bertanya di video kami yang pertama dan kedua. Kami masih menunggu pertanyaan dari sahabat semua. Masukan bagi kami, saran, tema, ataupun bertanya Al-Quran menjawab. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Jangan lupa pula kami mohon bunyikan loncengnya agar video kami bisa dapat dinikmati langsung ke handphone sahabat semua. Baik sahabat, demikian episode kita kali ini. Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Semoga dapat dipetik manfaatnya, kita dapat melaksanakannya, dan kita termasuk orang yang istiqomah dalam melaksanakan kebaikan dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kami berdua pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.